Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Opik? Alhamdulillah baik Pak. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Opik sudah hadir di sini di ruangan saya Pak Opik. Iya. Ingin memberitahukan saja Pak Opik, sebagaimana program yang telah ditentukan kemarin di awal tahun ya. Iya. Minggu ini merupakan jadwal Pak Opik untuk dilakukan aktivitas supervisi di kelas gitu ya. Iya betul. Nah, jadi sebelum saya melakukan aktivitas supervisi, saya ingin menggali terlebih dahulu apa yang ingin Pak Opik kembangkan, apa yang Pak Opik persiapkan dan lain sebagainya ya. Iya. Oke, untuk hari ini bisa kita berbincang-bincang sebentar? Bisa silakan. Oke, baik Pak Opik. Pak Opik, pada kegiatan supervisi minggu ini gitu ya, Iya. Pak Opik menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oh iya Pak. Saya menginginkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan di kelas, kemudian melakukan instruksi, pengembangan peserta didiknya seperti kemudian yang terakhir itu membaca nyaring untuk peserta didiknya di kelas. Ingin meningkatkan pemahaman peserta didik ya, terus instruksi yang jelas dan membaca nyaring untuk kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, makom bahasa Indonesia. Temanya ayo main. Oke. Bagian mana yang nanti Pak Opik ingin saya amati dari Pak Opik ingin meningkatkan pemahaman peserta didik, memberikan instruksi yang jelas, membaca nyaring peserta didik. Kira-kira di bagian mana ya nanti Pak Opik ingin saya mengamati fokusnya kemana gitu ya? Fokusnya itu Pak pada proses pembelajaran, itu pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, apakah muncul atau tidak, kemudian percaya diri peserta didik, kemudian yang selanjutnya itu kerjasama peserta didik dalam kelompok. Pertama, proses pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, yang ketiga kerjasama, meningkatkan kerjasama ya. Kerjasama antar peserta didik dalam kelompok. Dari tiga hal yang ingin saya amati, apakah muncul dalam proses pembelajaran Pak Opik ini? Menurut Pak Opik nih, bagaimana penilaian Pak Opik sendiri terhadap apa yang ingin Pak Opik kembangkan ini, sejauh mana pentingnya gitu ya? Menurut saya itu sangat perlu dikembangkan Pak. Karena dari hasil pembelajaran tersebut dapat diamati bagaimana kelemahan, bagaimana kelebihan saya, kemudian itu akan berdampak hasilnya kepada peserta didik. Perlu dikembangkan. Yang kedua, bagaimana memotret kelemahan dan kelebihan Pak Opik yang tentunya nantinya berdampak pada hasil belajar peserta didik ya. Siap. Harapannya itu Pak. Oke, Pak Opik, dari ketiga hal tersebut dan harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Harapannya tadi sudah dikemukakan oleh saya pada pertanyaan sebelumnya bahwa observasi ini sangat penting sekali untuk dilaksanakan Pak. Hal tersebut dapat melihat bagaimana kemampuan dari kita dalam proses pembelajaran di kelas itu. Nanti kalau misalkan hasilnya sudah dalam refleksi, untuk kelanjutannya itu mungkin bisa diperbaiki. Ini menjadi ajang untuk refleksi ya. Ketika nanti kelebihan, kelemahan, apa yang dimiliki ditindaklanjuti dengan refleksi gitu ya. Iya, begitu betul. Oke, baik Pak Opik. Untuk kita masuk ke teknisnya Pak Opik di besok di observasi. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam KBM besok Pak Opik? Ada beberapa tujuan pembelajaran inti yang ingin saya capai. Yang pertama adalah peserta didik itu mampu memahami aturan dan cara bermain pada permainan pulau kursi.
Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu membaca secara nyaring. Membaca secara nyaring. Ya, membaca secara nyaring. Kemudian peserta didik juga itu mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Baik, Popik. Dari tujuan tersebut, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya sudah dieksplor gitu ya, tapi lebih meyakinkan lagi gini, apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Popik? Area pokok pada pengembangan yang saya capai itu ada 3, Pak. Betul. Yang pertama pembelajaran diferensiasi, kemudian yang kedua kepercayaan diri peserta didik, kemudian yang ketiga kerjasama antar peserta didik dalam kelompok itu. Oke. Nah, dari area yang ingin dikembangkan oleh Popik tersebut, kira-kira apa nih strategi yang sudah dipersiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang sudah saya siapkan tentunya adalah pembagian kelompok yang tepat peserta didik, kemudian yang selanjutnya strategi pembelajaran diferensiasi itu secara kontekstual, Pak. Oke, dari pembagian kelompok ini tentunya Popik sudah memperhatikan kebutuhan belajar siswa, terus gaya belajar, seperti itu ya, untuk mengarah ke pembelajaran diferensiasi. Iya, Oke. tentunya sudah. Nah, dari strategi yang sudah Popik persiapkan ini, kira-kira apa ukuran bahwa Popik bisa berhasil melaksanakan area pengembangan ini? Ya, ukuran pembelajaran ini saya anggap berhasil apabila peserta didik terlihat muncul gaya belajar berdiferensiasi. Hasil belajar peserta didik juga menjadi ukuran pertama. Mungkin itu. Oke, hasil belajar meningkat ya. Hasil belajar meningkat. Nah, diferensiasinya juga muncul. Iya. Terus dengan kepercayaan diri dan kerjasama seperti apa? Kepercayaan diri peserta didik itu mampu misalkan mengemukakan pendapat, kemudian bekerja sama antar kelompoknya itu, kemudian percaya diri untuk tampil ke depan mempresentasikan, misalkan melakukan permainan, seperti itu. Oke. Dengan percaya diri, kemudian dengan kerjasama antar kelompok. Jadi seperti itu. Oke, ya. Dari ukuran keberhasilan yang Popik tentukan ini, gitu ya. Apa saja yang sudah Popik siapkan? Ya, yang sudah saya siapkan yang pertama adalah alatan bahan, dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin saya sudah menyiapkan beberapa media, kemudian menyusun modul ajar dan lain sebagainya. Oke, alatan bahan, media, modul ajar sudah persiapannya, termasuk asesmennya juga gitu ya? Iya, termasuk asesmen. Oke. Nah, hal-hal yang sudah disampaikan tadi mulai dari strategi, ukuran keberhasilan, dan persiapan Popik, apa kira-kira yang dibutuhkan lagi oleh Popik untuk mencapai tujuan tersebut? Dukungan apa lagi? Yang pertama yang perlu dikembangkan, mungkin yang diperlukan oleh saya itu adalah dari bagian strategi dan metode pembelajaran. Oke, strategi dan metode pembelajaran. Metode ya pembelajaran. Iya. Ini menjadi hal yang perlu Popik kembangkan gitu ya, agar tujuan tadi dapat tercapai gitu ya. Hal yang penting juga itu, Pak, penggunaan media. Penggunaan kalau media memungkinkan juga. Ya bisa digunakan media PowerPoint itu kalau memungkinkan. Nah, dari hal-hal yang akan dikembangkan oleh Popik untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira tentunya Popik sudah memiliki apa nih untuk mendukung tujuan tersebut, atau modal apa? Yang pertama tentunya strategi, Pak, yang telah dipersiapkan dirinci dalam kegiatan inti pada modul ajar ini. Nah, mungkin itu saja dalam strateginya saya. Pada kegiatan inti ya? Ya, pada kegiatan inti dan penggunaan media pembelajaran. Bila memungkinkan itu bisa menggunakan PPT. Jadi Popik sudah menyiapkan strategi yang spesifik gitu ya pada langkah-langkah pada pembelajaran. Oke, terima kasih Popik. Untuk kita actionnya kira-kira kapan kita akan melakukan observasi di kelas? Insya Allah, Pak, mungkin besok kalau tidak ada halangan. Oke, siap. Besok tanggal 23 Juli. Oke, siap Popik. Besok ya kita akan melakukan observasi di kelas, bagaimana mengamati
saya akan mengamati proses PBM yang Pak Opik lakukan, apakah sudah muncul pembelajaran diferensiasinya, Iya. kemudian apakah peserta didiknya sudah percaya diri gitu ya, dan apakah peserta didiknya sudah bekerja sama dalam kelompoknya, yang mana muaranya tadi pada peningkatan hasil belajar peserta didik ya. Itu mungkin saya akan penegasan untuk besok diamati di proses pembelajaran Pak Opik. Ya, siap. Seperti itu ya. Ya. Oke, baik Pak Opik, terima kasih untuk perbincangan hari ini. Sampai jumpa besok di kelas Pak Opik. Kita akan memulainya besok pada pukul 7.30 ya. Iya, ya, siap. Oke, siap. Baik Pak Opik, terima kasih untuk hari ini. Pak Opik sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran yang lebih baik. Iya, Ya. Pak. Terima kasih Pak Opik. Iya. Sama-sama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah
alhamdulillah kita tadi sudah selesai melakukan observasi ya di kelas. Iya. Dari hasil perencanaan dan percakapan kemarin kita di praobservasi, alhamdulillah tadi sudah diselesaikan di kelas. Pak Opik mengajar dengan baik. Nah, kita akan membedah hasil observasi tadi gitu ya, melalui percakapan kita yaitu pasca observasi, Pak Opik ya. Saya mohon minta waktunya sebentar untuk kita kembali ke tujuan awal, ingin mengembangkan sesuatu yang memang Pak Opik harapkan di awal gitu ya. Kita bedah di situ. Oke, Pak Opik, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Opik. Di antaranya yang pertama, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Pak Opik, bagaimana Pak Opik menilai diri Pak Opik sendiri gitu atas performa pembelajaran Pak Opik tadi di kelas. Seperti apa Pak Opik menilainya? Baik Pak, tadi saya sudah melakukan pembelajaran yang diamati langsung oleh Bapak sendiri. Ya. Saya menilai diri saya dalam pembelajaran tersebut mungkin sudah sesuai, terutama dalam pembelajaran diferensiasi. Terutama tadi saya menampilkan beberapa seperti media dalam PPT dan lain sebagainya. Namun saya juga sadar akan kekurangan Pak, masih ada yang harus dikembangkan, terutama dalam pembelajaran diferensiasi tersebut. Sudah penilaian Pak Opik sudah maksimal ya, Sudah namun maksimal. memang ada yang perlu Dikembangkan dikembangkan lagi gitu ya. Iya. Dari penilaian Pak Opik sendiri gitu ya atas kelebihan dan kekurangan Pak Opik, apa yang membuat Pak Opik menilai demikian gitu ya atas performa tersebut? Saya menilai performa saya maksimal itu dari apa yang saya tampilkan, dari proses belajar mengajar, peserta didik terlihat ceria, terlihat Betul. senang. Tadi juga saya menampilkan beberapa tayangan, walaupun masih banyak keterbatasan gitu Pak. Saya juga tadi melihat bahwa memang peserta didik sangat antusias ya. Pak Opik ini insya Allah bersesuaian gitu ya Pak Opik ya. Nah, dari apa yang Pak Opik sampaikan ini, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Opik? Ya silakan Pak, Oke, masukkan siap, untuk saya. siap. Dari pembelajaran yang Pak Opik lakukan ya, tadi saya mengamati tadi pada saat Pak Opik melakukan pembelajaran dengan 3 fokus pengembangan yang diobrolkan di awal gitu ya. Pertama diferensiasi, yang kedua kepercayaan diri peserta didik, yang ketiga adalah kekompakan gitu ya, kerjasama peserta didik di dalam kelompok. Nah, di sini saya melihat dari yang pertama pembelajaran diferensiasi, saya melihat sudah sesuai gitu ya Pak Opik, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, diferensiasi konten dan proses. Nah, saya sudah melihat itu. Terus yang kedua Pak Opik, pengembangan yang Pak Opik upayakan yang kedua tentang peningkatan kepercayaan diri peserta didik, saya juga sudah melihat gitu ya, murid-murid berani menyampaikan Pak Opik, berani menyampaikan diskusi di depan kelas, murid-murid percaya diri mengikuti permainan gitu ya, tidak kan ada yang malu-malu biasanya seperti itu gitu ya. Kemudian dari kekompakannya juga saya melihat peserta didik sudah komunikatif gitu ya, sudah komunikatif mengerjakan tugasnya. Pengamatan saya ini kira-kira bagaimana pendapat Pak Opik mendengar hasil pengamatan saya? Pak, dari pengamatan Bapak yang telah dilakukan tadi, saya juga menerima gitu Pak, sesuai diferensiasi tadi dari konten dan proses itu. Saya juga menyadari itu kelebihannya dari sana. Tadi peserta didik antusias melakukan pembelajaran, ada melakukan permainan, Ya, kemudian yang perlu dikembangkan. Nah ini tentu Pak, dari diferensiasi produk ini masih menjadi kelemahan dalam diri saya, dalam hasil diskusi. Nah untuk kepercayaan diri peserta didik juga, saya tadi merasa bahwa peserta didik sudah percaya diri, betul Pak.
kemudian pekerja didik sudah mampu bekerja sama, betul. mampu mempresentasikan secara sederhana di depan Nah kelas. itu betul. Ya, Nah, mungkin itu saja. oke, tadi saya lupa itu, peserta didik sudah mampu ya mempresentasikan di depan kelas. Oke, dari hasil pengamatan tersebut, topik sudah sesuai dari ketiga yang ingin saya amati gitu ya. Namun demikian tadi topik sesuai jawaban topik di awal gitu ya. Ada yang saya melihat ada yang masih perlu dikembangkan topik. Iya, betul. Tadi salah satunya sesuai dengan tadi di jawaban topik ya, Iya, tentang saya menyadari. kekurangan atau kelemahan topik lah yang belum maksimal gitu. Salah satunya yaitu tentang diferensiasi produknya itu, topik itu bisa dikembangkan gitu ya. Kira-kira apa yang bisa topik lakukan untuk mengembangkan diferensiasi produk ini, terutama mungkin ketika topik di pembelajaran berikutnya akan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Ya, Pak. Nah, untuk kedepannya itu mungkin yang saya rencanakan diferensiasi produknya itu yang pertama mempelajari berbagai referensi Pak, bagaimana cara menghasilkan diferensiasi produk, kemudian berkolaborasi dengan dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat lainnya di sini. Jadi Pak Opik untuk upaya untuk mengembangkan ini, Pak Opik akan mempelajari berbagai literasi gitu ya, literatur gitu ya, Iya. untuk mematangkan bagaimana Pak Opik bisa melakukan pembelajaran diferensiasi yang ketiga ini produk gitu ya. Jadi begini, untuk diferensiasi produk ini tidak serta-merta semua peserta didik menyampaikan hasil diskusi atau apa sama rata gitu. Itu disesuaikan dengan minat belajar peserta didik Opik ya. Saya menangkap dari apa yang disampaikan Opik itu tadi upayanya Opik akan mempelajari referensi tentang diferensiasi produk, akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan rekan-rekan yang sudah memahami gitu ya. Nah, dari upaya tersebut gitu ya Pak Opik, dari diskusi ini apa yang sudah Pak Opik bayangkan gitu ya, yang akan dilakukan oleh Pak Opik untuk meningkatkan performa di area ini Pak Opik, yang akan Pak Opik lakukan, yang sudah terbayang gitu ya. Dalam diferensiasi produk ini yang sudah saya bayangkan, sudah dijelaskan tadi, sudah disebutkan bahwa yang pertama saya akan memulai mempelajari berbagai referensi. Itu yang pertama Pak. Bagaimana caranya menghasilkan diferensi produk itu supaya peserta didik itu mempresentasikan dalam kelompoknya itu sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian yang kedua tadi berkolaborasi, apalagi kan di sini ada guru yang sudah guru penggerak. Saya akan berkolaborasi, bertanya bagaimana caranya melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi Opik sudah bisa membayangkan ya akan melakukan hal apa saja untuk meningkatkan performa di area tersebut ya. Kira-kira actionnya nih kapan Opik akan pertama mempelajari referensinya, kemudian berkolaborasinya, kira-kira kapan dan dengan siapa ini yang memang spesifik mungkin boleh disebutkan oleh Opik? Untuk mempelajari materi atau pelatihan itu saya akan mencoba secepatnya Pak, karena bisa mandiri di PMM itu banyak video-videonya bagaimana kemudian komunitas berbagi praktik baik dalam praktik baik Pak. Saya juga kebetulan masuk di sana. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan memanfaatkan CGP, ada guru penggerak yang mungkin berpengalaman dalam hal tersebut. Kemudian berdiskusi juga dengan kepala sekolah. Siap. Jadi ada upaya untuk mempelajarinya banyak ya Opik menyampaikan di PMM banyak komunitas berbagi dan lain sebagainya. Ya betul, itu resources yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Pak Opik. Kemudian ada juga guru penggerak yang tentunya sudah lebih tahu dulu gitu ya, lebih memahami akan
diajak berkolaborasi mengembangkan area ini. Ya betul Pak. Baik Pak Opik. Alhamdulillah Pak Opik, saya sudah menangkap rencana tindak lanjut Pak Opik dari hasil observasi kita hari ini, dan rencana tindak lanjutnya akan seperti apa. Saya juga insya Allah sudah menangkap gitu ya. Actionnya juga sudah Pak Opik tentukan insya Allah dalam waktu dekat ini gitu ya. Betul Pak. Nah, dari percakapan hari ini kira-kira apa yang bisa Pak Opik simpulkan gitu? Dari percakapan hari ini mungkin ada beberapa hal yang membuat Betul. saya ingin mengembangkan pengetahuan pengembangan diri bahwa sehebat apapun kita merencanakan pembelajaran di kelas, menyiapkan alat-alat, nah itu tidak menjamin keberhasilan suatu proses pembelajaran di kelas. Masih banyak yang harus direfleksi. Hari ini saya mendapatkan rujukan itu Pak. Oh, jadi Pak Opik menyadari ya masih perlu refleksi atas segala upaya yang memang sudah dilakukan meskipun sudah dipersiapkan sedemikian rupa gitu ya. Masih ada yang memang perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Seperti itu Pak Opik ya. Iya betul Pak. Oke, terima kasih Pak Opik untuk hari ini. Tentunya kan dapat mengembangkan kompetensi Pak Opik gitu ya, dan tentunya bisa berdampak pada peserta didik gitu ya. Ya itu muaranya Pak. Siap. Terima kasih Pak Opik untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu untuk dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lainnya secara bersama-sama berkolaborasi. Oke, terima kasih Pak Opik. Sama-sama Pak.